Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabu Dias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Agung Nusantara. Hari ini didampingi oleh Wakil Panglima Tinggi, Bapak Rusmayat. Beliau wakil saya. Menyikapi akhir-akhir ini ya Pak Pangki, adanya silang pendapat, juga adanya hal-hal yang menyangkut nasab atau zuriat Rasulullah, di mana akhirnya beberapa pakar juga telah melakukan analisa, pengumpulan data dan lain-lain bahwa secara garis besar dengan kajian dan lain-lain serta DNA yang diungkapkan oleh Kiai Imamuddin dari Banten itu, bahwa zuriat Walisanga itu ke atasnya ke Rasulullah. Sementara yang mengaku para habaib, khususnya dari RA itu, ternyata belum terbukti sebagai zuriatnya Rasulullah. Bahkan itu kalau nggak salah katanya dari Yaman. Jadi ada satu cerita, dan ini nyata dan kami alami. Pak Pangki dulu 2016 akhir ya, datang 6 orang rombongan yang mengaku habaib dari RA, Robito Aliyah. Benar tidaknya saya tidak tahu, karena saya tidak menanyakan identitas, sudah jelas. Kedatangannya ke Kesultanan Cirebon, ke Keraton Cirebon, menurut dia sudah secara resmi mengirim surat ke Keraton Kesepuan, Anoman, dan Cirebonan. Tapi tidak pernah ditanggapi oleh pihak keraton-keraton di Cirebon. Namun karena memaksa, 6 orang yang mengaku dari RA ini ke Keraton Kesepuan. Saat itu yang bertahta adalah Sultan Sepuh ke-14, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Kebetulan ada di luar kota, jadi memerintahkan saya untuk menemuinya. Saya didampingi oleh Ratu Ida Cakraningrat, cucu Sultan ke-12, kemudian oleh Panglima Macan Ali wilayah Jepara, Bedira Fadil, dan ada lagi kerabat dari keraton, yaitu Raden Nanang, menerima rombongan ini. Ternyata intinya ingin meminta atau mengkopi atau setidaknya memfoto atau memvideo babon. Babon itu apa? Catatan nasab ya? Babon itu ya catatan nasab yang kuno, transkrip kuno yang ada di Keraton Kesepuan, kan Bapak? Saya sendiri tidak pernah tahu, cuma dari keluarga kesultanan itu lebarnya aja 3 meter, panjangnya 7 meter, 3 kali 7 ya. Itu minta dikopi. Saya bilang, untuk apa? Nah, gitu. Cuma jawabannya yang membuat kami merasa ya tersinggung sih, tidak lah, merasa kaget aja. Rombongan yang mengaku dari RA dan para habaib ini mengatakan bahwa sampai saat itu para habaib tidak mengakui keturunannya Wali Songo atau Sunan Gunung Jati yang setelahnya lurus ke Rasulullah, kecuali catatan nasab itu dikeluarkan. Sementara babon itu atau catatan nasab yang ada di Kesultanan Kesepuan kan usianya ratusan tahun. Saya dengan tegas menolak, nggak bisa. Tapi rombongan mengatakan bahwa ya terserah, kalau nggak bisa sampai kapanpun para habaib
yang ada di Robito Alawiyah sebagai curiatnya Rasulullah tidak pernah mengakui turunan Wali Songo itu masih terahnya lurus ke Rasulullah. Karena itu alasannya, akhirnya saya tegas kata, mau diakui mau tidak diakui bukan urusan Anda, tapi urusan kami, keluarga besar kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak butuh pengakuan. Tapi beliau itu ngotot, ingin lihat, setidaknya lihat. Saya bilang nggak bisa, tidak sembarangan. Keluarga bangsawan saja tidak sembarangan melihat itu, karena ada di gedung pusat. Tidak semua orang bisa lihat. Iya, jadi tidak semua orang bisa lihat kan. Ya. Orang tertentu. Ya, orang tertentu. Nah, saya bilang terserah aja kan gitu. Kalau itu bisa keluar, kenapa dikasihkan ke RA? Saya ambil aja jadi dokumen pribadi toh. Kemudian saya umumkan siapa yang mau punya gelar bangsawan Cirebon, sini ke saya. Kan gitu. Kalau boleh kan, nah, nanti saya sambung-sambungkan, bayar. Kan yang terjadi begitu. Saya bilang begitu. Jual beli nasab. Jual beli nasab, ya jual beli nasab. Karena omongannya kalau nggak diserahkan berarti para habaib sampai kapanpun tidak mengakui keturunannya Sunan Gunung Jati sebagai zuriatnya Rasulullah. Saya bilang nggak perlu pengakuan. Ketika terus berargumen, saya putuskan, mohon maaf, silakan Anda kembali karena sampai kapanpun tidak akan dikeluarkan. Karena itu sangat rahasia, bukan untuk dipamer-pamerkan. Kalau misalnya para habaib yang dari RA, dari Yaman mau mengakui silakan, tidak juga silakan. Yang penting kami merasa bahwa kami adalah keluarga besar dari Sunan Gunung Jati, Wali Sanga. Kira-kira gitu. Jadi ada satu cerita menarik itu kan ya apa? Ini juga kan membahayakan. Ternyata sekarang para kiai-kiai di Indonesia, putra-putra bangsa Indonesia, kiai berhasil mengubah. Menurut Bapak? Menurut saya ya memang apa ya? Kalau memang terah Sunan Gunung Jati sudah jelas sampai ke Rasulullah. Ya. Apalagi yang tercatat di dalam bangun tersebut. Jadi memang itu rahasia. Tidak bisa semua orang bisa melihat, memegang saja mungkin tidak boleh. Orang-orang tertentu dan waktu tertentu. Jadi kalau ada dari luar keraton, luar kesultanan tiba-tiba datang mau melihat, apalagi sampai mau foto, mau kopi, ya itu jelas mustahil, tidak akan bisa. Gitu menurut saya. Iya. Jadi makanya bukan saya mengusir, tapi mempersilahkan untuk keluar dari keraton dan kembalilah. Kami temui waktu itu di dekat duplikat Pedati Gede ya, di resto belakang. Dan saksinya ada. Jadi kami persilakan pulang. Tapi setelah itu beredar bahwa saya tidak pernah mengakui para habaib atau tidak suka dengan para habaib. Di balik tuh anunya, isunya. Tapi saya masa bodoh aja gitu. Karena saya besar pernah jadi santri kan, Bapak gitu. Tahunnya kiai, ustad. Nah, jadi saya malah baru tahun 2000-an mendengar habaib itu apa gitu. Tapi yang pasti ini ada satu cerita yang harus juga publik tahu kan. Untungnya Kesultanan Cirebon tidak memperbolehkan. Kalau memperbolehkan, wah, bahaya. Begitu. Kita jaga para kiai dan ulama. Menjaga para kiai dan ulama ini.